selamat pagi. Pagi ini gimana cuacanya? Cerah bro. Enak buat nyantui sampai sore. Gak tahu sore hujan apa enggak. Lagi makan apain? Masak apain itu tuh? Masak air, katukan dulu. Mau masak mie ya? Ini harus Kita keluar dulu sebentar. Noong tuh. Ini nggak ada siapa-siapa ya pagi hari. Hutannya hutan belantara. Modus tuh. Mantep. Ini yang susah nyari minyak goreng. Ada. Kemasan tuh. Kami kedinginan. Kami mau Diserek dimiringkan deh gini. masak air. Terus ditambah mie. Oke. Sekian. Oke, halo teman-teman. Jadi pagi ini kita mau mau nge-roasting ya. Ini ada green bean ya. Kita punya green bean di sini ya, Arabica. Green bean Arabica dari mana? Dari nggak tahu. Ini pokoknya nanam di rumah. Di rumah soalnya punya kebun sendiri. Padahal di pot. Di pot. Nah ini ngerosting ya. Jadi kalau misalnya kalian mau roastingan di rumah nih ya, kalian siapin aja ini bekas kaleng kue gini. Terus dibolong-bolongin bawahnya, kemudian pakai jaring gini. Jadi nggak langsung ya, nggak langsung kena apinya. Enggak, gitu. jadi nggak langsung. Jadi panasnya aja yang naik Kang, gitu. Ini kenapa ininya green atau hijau lah gini? Kan biasanya hitam gitu. Nah kan karena belum di roasting Kang. Oh, belum di roasting. Jadi harus di roasting dulu. Belegu kamu misalnya gitu. Oke, nanti ini tuh udah harus ditumbuk gitu. Enggak, jadi sebenarnya kalau misalnya mau jadi teh bisa Kang ini. Oh, Jadi gitu. tinggal dibubukin aja, terus kasih air hangat, kasih air panas gitu kayak bikin teh aja gitu. Bisa itu jadi teh green, jadi teh gitu. Nah kalau misalnya mau jadi kopi, ini udah kopi sih sebenarnya. Harus di roasting dulu Kang. Dan kita ngerostingnya nggak ini juga ya, nggak asal gitu ya. Masa ada. Walaupun dengan cara yang manual seperti inilah gitu ya. Tapi tidak kalah lah gitu. Hasilnya oke gitu, bisa kita masih bisa dinikmati gitu ya dengan alat ini gitu. Nah saya biasanya kan kalau misalnya ngerosting kopi di sini sekitar 11 sampai 14 menit kan. Oh ini teh nggak apa? Supaya nggak tutung gitu. Supaya nggak tutung. Ya, jadi kan ini karena Arabica bagusnya tuh kayak light to medium atau medium kan ya. Pagi ke pagi terjebak di Kenapa sih pakai sarung tangan? Karena tenda panas di kan. Tolong timernya kan dipencet. Pencetin. Oke, siap. Ini diulek-ulek pakai tangan. Hah? Oh enggak, kirain mau diulek-ulek pakai tangan. Oh, terlalu gila itu. terlalu debus lah itu. Nah, tapi kan ini karena kita lagi di alam, Kang. Jadi mungkin akan lebih lama dari biasanya. Mungkin bisa 15 menit ya. Oh, karena cuacanya dingin. Nah, ciri-cirinya gimana kalau misalnya si kopi ini teh udah siap masak sebenarnya. Nah, kalau misalnya sepengetahuan saya ya, ini mah kalau so tahu maaf ya, ini mah sepengetahuan saya. Jadi nanti ada suara kayak kletek ya. Gitu kayak kayu pas lagi kebakar, Kang. Oh, Nah, kalau udah suara pletek gitu, berarti itu udah cukup itu sebenarnya. Nah, itu namanya first crack. berarti kalau cara kayak gini nggak terlalu gosong ya? Bisa digosongin juga, jadi nunggu kretekan kedua. Jadi nanti kalau misalnya cirinya tuh si biji kopinya itu kelihatan berminyak kan. Berarti ada ya minyak. ada minyaknya gitu, jadi kelihatan berminyak walaupun kita ini nggak pakai minyak ya. Berarti lebih bagus ada minyaknya atau habis gitu? Tergantung selera Kang kalau itu. Betul. Jadi cara menghilangkan minyak di wajah bagaimana, Kang? Kalau menghilangkan minyak di wajah, kamu peras aja, kasih ke ibu-ibu suka butuh minyak biasanya. Oh. Jadi enggak di roasting gitu enggak mukanya? Enggak. Ya mungkin kalau gak bahasa kerennya di roasting ya. Ya. Kalau bahasa Sundanya mah disangrai lah. Disangrai. Ya. Sarang rai. Asik. Hey. Camping. Aku cinta padamu. Camping. Dan ini nggak boleh berhenti Kang. Nah, Ya? kalau misalnya pakai mesin kopi juga kan ini diputar terus kan, diputar terus gitu sambil dipanaskan. Nah, kalau misalnya kita diamin,
nanti cuman sebagian sebelahnya doang yang Sebelahnya doang, tutung gitu ya. Nah kita kan ingin hasilnya merata gitu guys. Bagus ya di pagi hari di alam gitu ngerosting kopi. Gitu ngerosting. Tapi kalau di stand up ngerosting tuh kayak ngeledek-ledek kan. Dipanasin sebenarnya mah. Di zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kayaknya mungkin prosesnya akan agak lama. Jadi sambil ngetes nih berapa menit kira-kira. Kalau di rumahan yang emang suhu ruangannya udah sekitar 25 derajat, biasanya sekitar 10 sampai 15 menit. Gimana apinya juga ya. Makanya pakai kompor gas biar konsistensi apinya tuh segitu gitu. Kalau pakai kayu bakar kan pakai kayu bakar kan kita nggak bisa kontrol ya, kadang gede, kadang kecil gitu. Atau misalnya pakai kompor ini Tamiya atau parafin yang pakai bahan bakar spiritus misalnya. Itu kan kadang gede, kadang kecil gitu ya. Terus lama-lama makin lemah gitu. nggak maksimal, Nggak konsisten. Makanya disarankan ya menggunakan kompor gas. Itu makanya saya salut dengan mungkin roasting zaman dulu kan. Jangan mungkin alatnya masih pakai kayu bakar dipanasin. Wah itu. Tapi hasilnya maksimal gitu. Hasilnya maksimal. Misalkan kalian punya green bean gitu ya, dikasih sama tetangga misalnya cuma sedikit gitu kan. Kalau misalnya kalian ngerosting ke tempat roastingan mungkin kagok ya. Kan biasanya per kilo gitu. Oh jadi kalau ke roastingan langsung ke roastingan lah, itu minimal berapa kilo? Sebenarnya nggak ada minimum, misalnya mau 100 gram juga nggak bisa gitu, tapi tetap bayarnya buat sekilo gitu. Oh buat buat sekilo. Nah untuk roastingan juga kayak tempat roasting macam-macam, ada yang ada yang dihitung gitu kan, maksudnya dihitung teh misalnya kalau 2 kilo ya kali 2 bayarannya gitu. Kalau misalnya 3 kilo dikali 3 gitu. Ada juga kalau misalnya di tempat petani kopinya, koperasi kopi, biasanya lebih murah. Misalnya ngerostingnya tuh 5, tapi minimal kayak 5 kilo gitu. 5 kilo teh bayarnya teh 20.000 kalau nggak salah di daerah Bandung ya. 20.000. Jadi kalau misalnya kita mau 10 kilo ya tetap segitu bayarnya gitu. Jadi bayar gas aja gitu. Jadi kalau harga gas lagi naik. Jadi kalau harga bayar harga 1 tabung gas lah gitu, tabung gas yang melon ya. Oh, berarti kita cuman ya istilahnya mah nggak ngasih upah, tapi ngasih beli gas aja gitu. Kayak gitu buat roasting di daerah koperasi petani gitu ya. Yang saya tahu sih waktu itu di Pangalengan. Ini kan udah kelihatannya agak-agak coklat nih, ada yang coklatnya. Udah nggak kan tadi hijau banget ya. Ini bisa dibandingin sama ini hijau. Nah ini udah agak coklat. Ini tadi ada yang kediemin jadi nggak rata kan. Jadi nanti paling yang udah coklat-coklat ini bakal lebih hitam biasanya kan hasilnya. Nah, jadi kalau bekerja jangan banyak ngobrol ya. Biasa kalau reportase mah harus sambil banyak ngomong. Biar Berapa menit kan boleh diperlihatkan? Kalau ini misalkan udah matang nih, ditumbuk atau digiling ada nih bawa gilingannya kan, karena nanti habis ini kalau udah matang kita tunggu agak dingin dulu, baru nanti kita giling. Oh berarti tidak langsung digiling ya? Ya jangan lagi panas karena panas nanti iya juga. Benar. kalau di renos bisa nggak? Ini kalau mau coba pegang nih pegang. Jangan. Mau di renos bisa diulek. Ya. Tapi saya pernah nonton kontennya James Hoffman ya, dia konsultan kopi gitu kan. Dia pernah nyoba ngegiling kopi dengan beberapa alat dapur yang ada kalau misalnya kita nggak punya gilingan, misalnya kayak pakai ulekan gitu, pakai pisau dicak-cak gitu ya. Dan kalau misalnya emang rasanya lebih better kalau kita pakai tumbukan. Itu lebih better. Kalau tumbukan rasanya lebih enak lagi. Sampai dia nyoba pakai yang tahu nggak buat putaran merica tuh. Oh iya. Yang itu, nah pakai putaran merica gitu, dan masih ada mericanya. Oh berarti lebih bagus. Ya kalau pakai tumbukan. Walaupun kita misalnya udah pakai buat macam-macam ya, saya bersihin aja kan ada dari batu ya kan. Katanya rasanya lebih better katanya. Saya juga belum pernah nyobain kayak itu. Oh ya, kameramen bawa tumbukan. Siap. Balik heula. Jangan heula lieur.
Ini udah 8 menit roasting dan hasilnya udah mulai coklat kan, kelihatan kan? Kelihatan ini. Lebih coklat ya kan, asalnya hijau. Dan aromanya itu enak banget gitu. Mengundang kelaparan. Udah kuning lah ini ya, kuning. Belum coklat, masih kuning. Beberapa udah ada yang coklat sih gara-gara tadi sempet diem gini. Harusnya kalau diem kita angkat dulu gini. Karena kan dia diem panasnya kena terus ya. Oh berarti kalau kepanasan mendingan digubernir, terus kita ke luar nyari makanan. Gak akan beres dong. Nah ini mah kalau misalnya kalian ini aja sih ada waktu buat ngerosting gini ya di rumah gitu. Kalau seneng lah ini mah sebenarnya kesenangan aja Kang ya. Untuk kayak gini sebenarnya kalau gampang ya tinggal datang ke tempat roastingan gitu kan. Ya aja tinggal tunggu sekitar 15 menit gitu beres gitu. Kita bisa milih gitu. Mau roastingnya hasilnya kayak gimana gitu. Daripada ngahulang ya, mikirin si itu gitu. Si itu. Siapa sih itu tuh? Permata. Iya, si permata hatiku. Ada permata hati. Ya entahlah disalamin lah. Ntar disalamin. Di akhir video ya, tungguin ya. Disuruh nonton. Ya mungkin yang pengen mencoba-coba gitu, gimana sih ngerosting kopi sendiri gitu. Bedanya gimana? Boleh dicoba gitu. Dengan cara kayak seperti ini gitu. Karena kan di sini juga pakai alat grindernya manual ya Kang. Jadi emang roastingannya diusahakan bisa ke medium. Kenapa? Ini sebenarnya udah bisa kan kalau misalnya mau. Ini hasilnya lebih asam sebenarnya dengan kondisi gini ya. Cuman karena ini masih kadar airnya masih banyak Kang kalau di segini. Jadi kalau pakai grinder manual apalagi saya murah gitu ya. Jadi kadang suka macet-macet karena masih lembab lah gitu, lembab. Kalau misalnya kadar airnya sedikit kan jadi lebih garing. Kalau lebih garing keras gitu. Nyakers, lebih kriuk-kriuk. Nah, biasanya kalau di rumah ini 10 menit udah ini Kang. Udah agak coklat tapi di sini masih kuning. Karena di sini ya, di sini dingin. Tiis lah kalau bahasa sini mah tiis. Masih tiis. Ini pakai sarung tangan juga masih kerasa panas. Apalagi tidak. Apalagi kita debus. Jadi udah coklat semua. Kayak nupoeknya lah campur. 12 menit menuju 13. Kayaknya ini bakal ada 15 menit sih. Mungkin kalau yang hobi kopi mungkin lebih seneng sendiri ya. Lebih senang ngerasanya sendiri. Karena sambil eksperimen ya. Ya siapa tahu kita bisa usaha. Ya ini juga masih senang ngopi dulu. Belum kita coba-coba, nggak tahu kan. Kalau di rumah biasanya kan ini bawahnya keramik gitu Kang ya. Bawah kompornya. Jadi kadang suka pergi-pergian gitu. Karena licin. Karena di sini mah tanah jadi diem ya aja. Nah, udah kedengar kan? Oh iya. Petrek. Nah, itu berarti sudah udah oke lah segitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil agak gelap lagi bisa. Mungkin enaknya ada asam-asamnya kalau saya. Bisa. Dan juga akan timbul asamnya kan. Lebih apa ya? Soalnya ini belum rata kan tuh, ada yang coklat, ada yang kuning. Jadi kita usahain kalau bisa rata coklat gitu. Rata coklat mungkin nanti jadi ada beberapa yang hitam gitu. Nah, itu buat ngasih ini body. Biar ada tetap kopinya ada gitu. Tapi asamnya juga ada. Tapi kembali lagi ke jenis kopinya juga ya Kang. Tempat ditanam juga sebenarnya mengaruh. Karena saya nanamnya di rumah, jadi emang ini tidak akan seasam Arabica pada umumnya gitu yang ditanam di dataran tinggi gitu. Ini menanamnya di pot Kang. Di pot. Ya. Oke, sudah 15 menit. Ini udah selesai. Udah beres nih. Ini roastingnya sekitar 17 menitan lah ya. Nah, hasilnya emang nggak serata kalau pakai mesin ya. Sebenarnya ini bisa lebih dark lagi kalau mau. Cuman kata Kang James udah segini aja cenah gitu. Biar ada asam-asamnya enak. Ini sebenarnya ini belum Cukup lah ya segitu juga ya. Buat seru-seruan. Takutnya malah tutung yang lain-lainnya nih. Malah nggak kemakan gitu. Keminum lah kalau tidak. Oke. Kita grinder
Tapi masih di ini dulu. panas. Kenapa kan? Om? Nunggu mau di grinder dulu, soalnya ini masih panas, biar agak dingin dulu, biar lebih menyerap. Yose. Oke guys, ini kopinya udah mantep ya hasilnya. Mau diliatin dulu nggak ini hasil kopinya? Boleh. Coba tuh liatin dulu. Set. Zoom in. Zoom out. Zoom in, zoom out. Kedekatan Pak. Iya. Ini ya. Dan di sini udah ada grinder manual ya. Ini dari merek Blanco. Apa itu grinder? Ya, grinder itu green. Green apa ya green? Green itu hijau. Mungkin menghaluskan lah jadi- buat ngalusin gitu. Nah, Jadi buat ngegiling si kopinya gitu kan. Nah, kita mau ngegiling kopinya segimana Kang? Karena kita di sini nggak ada timbangan ya. Nah, jadi ada yang namanya Kang hukum kira-kira. HKK ya, hukum kira-kira gitu. Jadi kira-kira. si grinder ini kapasitas maksimum itu sekitar 20 gram Kang. Oh, Jadi gitu kalau ya. misalnya kita masukin ini otomatis isinya 20 gram. Gitu. Jadi ini sendoknya nggak ada ya, kita pakai tangan aja Kang ya. Gageleh kan? Enggak, itu kan steril. Nah, steril lah ya. Nah, kalau setengahnya berarti kita ngisi sekitar 10 gram. Oh, itu. Nah, dan kalau misalnya kita ngopi, kita butuh berapa gram? Tergantung selera. Misalnya kalau misalnya ditubruk biasanya mungkin 7 gram lah ya. Nah, di sini juga saya bawa ini Kang, alat apa? Alat manual brew ya. Itu apa itu manual? Manual brew-nya itu ada Vietnam drip Kang. Oh, Vietnam drip ternyata. Ya. Berarti kita sekarang pakai itu. Nah, ini sekitar 20 gram ya. Berarti ini ada lebih nih sekitar 30 gram mungkin tadi kita ngerosting Kang. Oke, kita sama saya aja. Nah, nanti Kang si hasil kopinya tuh setelah digiling hasilnya akan ada di cup yang di bawah. Oh. Ini dipasangkan. Nah, ini tuh ada buat ngaturnya Kang. Kalau saya biasanya kalau misalnya buat sehari-hari ya, ini kita mentokin dulu ke 0 ya. 0 terus nggak bisa diputar lagi ya, dipadetin. Biasanya saya putar 5 Kang. Sampai bunyi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu teh kenapa itu teh harus sampai? Nah, jadi buat ngatur tingkat kehalusannya. Nah, biasanya saya di 5 gitu karena ini nggak ada nomornya ya. Jadi 5 aja itu. Juga sebenarnya ada mau kapot ya, ini juga manual brew Kang. Mau kapot ini tuh gitu ya. Jadi ini sistemnya kayak alat kimia gitu Kang. Oh, itu teh. Nah, jadi si air dia taruh di bawah, kopinya tuh di bagian tengah sini. Nah, nanti setelah dipanaskan kan si air bakal menguap. Menguap ke atas. Ya, menguap ke atas ya. Nah, jadi si yang menguapnya itu kena kopi kan. Nah, ekstraksi kopinya naik ke atas ini, ke bagian atas. Jadi ini teko 2 tingkat gitu sebenarnya tuh. Bukan tekoji nih. Kalau tuh keluar asap lihat tuh. Oh, jinnya tuh. Kecuali di gini Kang. Aku udah tobat. Kok kameramen di sini sih? Kalau ini apa? Nah, ini nah Kang Vietnam dripnya. Oh, itu. Nih, Oh. Vietnam drip ya. Ternyata seperti Sebenarnya ada itu. alatnya satu lagi buat kayak saringan gini juga namanya P60. P60. Kalau kita nyebutnya P60 kan. P60. P60. Karena kita Sunda. Jadi nggak bisa ngomong F. Jadi P60. apapun P. F V P. Susah gitu ngomong F Kang ya. Biasanya ngomong P. Lebih gampang dan nggak ribet lah. Kalau ini apa? Ini SOS. Ya, kalau itu panggilan darurat. Ya ini sebenarnya alat emergency aja kan kayak ada fluid ya. Nah kalau misalnya ada kalian camping ya, usahakan apalagi naik gunung usahakan bawa fluid. Kecuali di carrier ini udah ada fluid ya. Kenapa harus bawa fluid? Jadi kalau misalnya ya kita tidak pernah mengharapkan kejadian buruk menimpa kita ya kan, misalnya kita terperosok ke jurang atau kayak Siapa gimana. tahu gitu. Tidak. Nah jadi suara fluid ini lebih nyaring daripada suara kita teriak kan, daripada kita teriak tolong. Nah, Jadi itu tidak ketahuan. susah ketahuan, ditambah suara kita juga serak nanti Serak, kan karena nggak minum atau apa gitu, karena terguling mungkin kaki terkilir atau apa nggak bisa jalan. Jadi Nah panik lah. kalau bawa fluid, nah itu lebih nyaring dan lebih keras gitu ya. Lebih ketahuan di mana si orangnya gitu. Kemudian di sini juga saya bawa gergaji kan ini. Oh, gergaji itu. Itu gergaji yang Ini gergaji jadi buat ini bisa buat kayu, ini seriusan. Oh iya benar ternyata. Udah kelihatan kamera. Nggak kelihatan.
Oke, benar. Emang ini bisa dipakai buat ngegergaji. Jadi emang kalau misalnya buat ya ngambil ranting-ranting pohon ya kan, misalnya kita mau bakar-bakar gitu. Tapi inget ya, jangan sembarangan nebang pohon ya. Ini mah yang rantingnya aja. Rantingnya atau misalnya pohonnya yang udah tumbang, nah kita potong kecil-kecil gitu. Kalau misalnya pohon muda kita tumbang, ya nanti malah rusak kan hutannya. Mungkin kan kalau bawa bedog, bedog. Kalau misalnya kita bawa bedog, bawa parang atau bawa sajam yang besar kan disangkanya nanti mau tawuran kan. Tawuran. Diciduk nanti. Tapi ya kalau misalnya kita emang perginya emang mau camping atau gimana dengan pakaian kita mau camping ya, mungkin dimengerti juga sama petugas ya, karena kita mau survival lah ya gitu. Survival. Ngomong-ngomong ini lama juga ya? Oh iya lama juga. Jadi boleh di skip aja dulu. Hasilnya gimana? Oke, kita lihat dulu. Emang bener-bener apa ya, baru di roasting terus aroma kopinya itu mantap banget loh. Jadi karena baru jadi seger kan. Seger, enak banget. Seger. Kan biasanya kopi itu kopi yang udah agak lama wanginya keluarnya tuh ketika baru diseduh kan. Kalau diseduh baru dia keluar aroma kopinya. Kalau misalnya baru dibuka biasanya belum keluar kan. Gitu. Kalau yang udah lama ya kopinya. Tapi kalau misalnya masih fresh, apalagi baru pecah bijinya, Itu ini aromanya enak banget gitu. Kopinya. Itulah kenapa saya suka roasting sendiri di rumah kan. Jadi tinggal beli green bean-nya aja. Beli green bean-nya aja. Kalau misalnya ada di rumah ya kita tinggal metik ya, ngeringin sendiri. Prosesnya bisa kita pilih kan. Mau natural atau mau full wash atau mau wine gitu kan. Itu bisa kita proses sendiri, enaknya seperti itu gitu. Jadi kalau dan kenikmatan kopi juga beda gitu, walaupun misalnya kita ngerostingnya nggak pakai alat yang wah gitu ya. Tapi karena kopinya baru enak-enak aja gitu. Asal kita mau bereksperimen gitu. Ini juga setelah gagal mungkin puluhan kali baru akhirnya ketemu bikin alat seperti inilah gitu, sederhana gitu kan. Tapi puaslah diri sendiri gitu. Hasilnya oke lah gitu. Tidak apa ya. Kecuali kalau misalnya buat didagangin ya. Ini nggak rekomendasi ya dengan alat rumahan seperti ini, karena kita nggak bisa ngasilin hasil roastingan yang konsisten kan. Kalau pakai alat kan mungkin udah ada tombol-tombolnya, saya belum tahu ya. Mungkin ada tombol-tombolnya buat misalnya mau medium ya sekian menit gitu kan, seret udah jadi gitu. Kenapa sih kopi teh mahal gitu kalau dijual? Jadi ternyata seperti itu di kafe-kafe mahal. Berarti seperti itu gitu prosesnya. Sekarang gini misalnya kalau misalnya cuma ngitung angka, ada harga kopi hijaunya juga murah, misalnya kayak robusta juga cuma 40.000 gitu kan, misalnya kayak gitu ya. Tapi kenapa di sini harga kopinya bisa segelas jadi 40.000 misalnya, atau 30.000 lah ya. Jadi 30.000 ya, karena dengan proses panjang ini gitu, dan ditambah dengan pengetahuan yang tidak kamu punya gitu, dengan alat yang tidak murah juga ya mahal gitu. Mungkin makanya kenapa kopi mahal. Ya mungkin kalau misalkan yang pengen yang murah-murah ya saset gitu. Nah, mungkin ya kalau misalnya murah juga banyak sebenarnya kalau di warung, kalau misalnya kalian mau suka dengan kopi tersebut gitu. Ya silahkan, itu mah selera ya kan. Selera masing-masing. Jadi ada yang mungkin mencoba kayak gini ya. Enggak, silahkan gitu ya. Nah sekarang kita sambil nunggu ini grinderannya ini, kita ini masak air biar matang. Berarti kita pakai Vietnam drip. Iya, nanti jadi tinggal ditagenin gini doang kan kata. Nah jadi kopinya nanti taruh di atas ini kan, ini ada 3 bagian Kang. Jadi cangkir filternya ya di sini belakangnya bolong-bolong guys nih. Yang bolong-bolong. Nah, di sini ada penahannya. Ini murah ya, Kang? Cuman 20 ribuan ini. Tapi cukup memuaskan ya, buat pribadi ya, buat sendiri lah ya. gitu. Nah, di sini ada penahan kopinya. Jadi kopinya tadi ditaruh di bagian dalam ya. Sekitar ini 7 sampai 10 gram Kang kalau nggak salah. Tapi nggak usah kita hitung karena ada batasnya di sini, tinggal udah segitu aja gitu ya. Nah, nanti tinggal taruh slup gitu. Tahan pakai ini. Terus dibanjur air panas sedikit-sedikit. Biasanya kalau saya setengah dulu Kang. Jadi kan ini ada ini ya. Kita setengah dulu segini nih. Airnya. Nah nanti sampai turun semua baru penuhin. Tapi ini karena cangkirnya kecil kayaknya nggak muat Kang. Jadi kita langsung penuhin aja gitu. Biasanya saya sedikit dulu baru
Oh itu banyak. kalau apa? Ninyu, alah Ninyu. Apa itu? Nyeduh, Nyeduh. brewing kalau beda. Brewing. Nah, bahasa Bener, artinya tutup. brewing. Lebih enak 2 kali atau langsung sekaligus gitu. Selera juga Selera Kak. lagi. Ya, kembali ke selera juga. Ada yang misalnya emang direkomendasikan biasanya kan ya, kalau misalnya nyeduh kopi itu biasanya sedikit dulu. Katanya biar si karbon dioksidanya keluar dulu. Halo. Lagi apa? Minta kopi dong. Belum Belum makan. jadi. belum Nanti pesan lagi ya kalau udah jadi. Pulang lagi ya. Ya. Doggy. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kenapa banyaknya 2 kali, bahkan mungkin ada yang berkali-kali gitu kan. Nah, jadi untuk pelepasan karbon dioksida dulu gitu. Kayak gitu. Jadi nggak langsung dipenuhin gitu kan. Jadi biarnya sedikit dulu buat ngelepasin Oh berarti reaksi-reaksi kimia lainnya dulu gitu kan. Set udah keluar baru bikin. oh mungkin itu ya mahal juga gitu. Iya. Ternyata kopi ini, kopi itu kan kalau saya kurang mengerti gitu, kurang tahu lah. Ada Vietnam drip, ada Americano, ternyata prosesnya itu sulit gitu. Iya. Harus seperti ini, harus seperti itu. Betul, kan, betul. ya. Bahkan kalau misalnya ini sepengetahuan aja ya ini. Kalau misalnya kalian punya pengetahuan tentang kopi, boleh sharing-sharing aja di kolom Sharing-sharing. komentar ya gitu ya. Ini mah cuman pengalaman pribadi aja gitu ya. Ya mungkin Bahkan dengan kopi yang sama kan, kopi yang sama. Misalnya ini hasil grinder ini ya, 20 gram ini. Misalnya 7 gramnya atau lebih lah, ini misalnya ada 30 gram, tapi kopinya sama nih, hasil grinder sama. Kita pakai metodenya beda kan. Misalnya ada yang pakai Vietnam drip, ada yang pakai V60, ada yang pakai mocha pot apalagi gitu ya. Rasanya akan beda. Ditubruk juga beda gitu. Gimana Ditubruk mah sakit rasanya. garing guys. berarti setiap proses atau setiap cara itu Cara beda. penyajian beda. Beda. Kenapa namanya pun beda-beda ya, karena hasil yang dirasakan juga beda gitu. Meskipun Kopinya sama. kopinya itu aja. Oke. Misalnya kalau cuman punya satu varian kopi di rumah gitu ya, misalnya cuman punya Arabica gitu ya. Arabica mana misalnya, Arabica James misalnya gitu ya. Oke. Arabica James misalnya gitu kan. Walaupun bijinya sama, roastingannya sama gitu, misalnya kita ke tempat roastingan gitu ya, minta misalnya untuk medium gitu ya, terus kita pakai di banyak metode, ya hasilnya akan beda-beda. Bahkan untuk menggunakan satu metode juga di beberapa kafe atau kayak gitu, jadi hasil roastingannya diperhitungkan juga kan. Misalnya gini, kalau misalnya buat manual brew biasanya kalau pakai Arabica light to medium gitu ya, hasil roastingannya gitu. Oh berarti tidak asal untuk apa? Asal poek, asal sangrai pakai buat apa enggak gitu di kafe gitu. Kebanyakan kalau misalnya kita rumahan mah hantam saja gitu. saja. Karena mungkin di kafe menjual kualitas juga gitu ya. Betul. Kualitas juga. Juga dulu bertanya-tanya, ini pertama kali beli kopi tuh belinya espresso karena paling murah biasanya. Paling murah. Ya misalnya kayak mungkin kalau misalnya Vietnam drip, ini sebenarnya kalau Vietnam drip disajiinnya pakai kental manis kan. Kami lebih Pakai susu kental manis. Emang seperti itu karena dulu sejarahnya Vietnam drip tercipta juga karena orang-orang Vietnam kata itu emang suka kopi dan mereka juga penghasil kopi kan. Cuman ketika waktu itu Italia bisa berhasil membuat mesin buat espresso gitu ya. Nah, Vietnam tuh akhirnya membuat alat sederhana ini Kang untuk menikmati kopi. Tapi karena itu lagi krisis, jadi tidak susah gitu buat dapat susu segar Kang dari sapi misalnya. Akhirnya menggunakan kental manis itu. Oh, berarti itu sejarahnya. Lebih cocok Bukan. Kalau misalnya kita mau kembali kepada keasliannya Vietnam drip itu menggunakan susu murni kental manis. Karena awal mulanya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin pakai susu murni gitu ya silahkan gitu sebenarnya. Atau misalnya sekarang pun bahkan banyak penyajian Vietnam drip tapi tanpa susu gitu. Yang penting alatnya Vietnam drip gitu, disebutnya Vietnam drip. Ya kembalilah ke selera ya masing-masing. selera gitu. Soalnya kadang kan konsumen suka ada yang request kan gitu ya.
misalnya. Nah, disebutnya kalau sama barista itu konsumen suka request disebutnya si paling anak kopi. Si paling anak kopi. Jadi kalau misalnya datang saya mau V60 ya, metodenya Tetsukatsuya ya. Tuangan pertamanya tolong 50 gram, kemudian sekian, bandingannya sekian. Baristanya, aing ge apa? Itu kudu ngomong. Itu lebih apa ya barista daripada orang awam itu ya. Iya gitu. Bukan orang Nah, awam tapi sebenarnya kalau ya biasanya kadang baru-baru tahu masalah kopi juga Kang ya gitu ya. Jadi kayak oh ya, orang apa ya pengetahuan tentang kopi, makanya ketika ke kafe langsung requestnya seperti ini gitu. Padahal barista sendiri gitu. Barista sendiri juga ya udah tahu dengan metode. Kalau misalnya kita pun request ya silahkan, sebenarnya itu mah kan hak konsumen ya. Betul, hak konsumen. Misalnya saya juga Kang ingin beansnya dicampur nih robusta sama arabikanya sekian banding sekian gitu. Sebenarnya boleh sah-sah saja gitu ya untuk hal seperti itu. Tapi kembali kalau misalnya kita mau ingin tahu pertama, kan tiap kafe beda-beda kan ya penyajiannya gitu ya, kalibrasi kopi dan airnya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu, kita jangan request Kang jadi gelas kosong aja ketika datang. Coba V60 di sini rasanya gimana gitu. Nah, ketika kita udah tahu rasanya, kedepannya kita mau datang lagi, misalnya udah enak nih, teman, misalnya kita ngerasa kurang ini gitu ya. Nah, kita request bagian itu bisa mungkin gitu. Jadi jangan tiba-tiba datang langsung request gini. Tapi jadi kita nggak tahu karakter si kafe itu kayak gimana. Nah, kita datang tuh kalau bisa menghargai dulu karakter si kafe itu gitu ya, si kedai itu gitu. Oh, berarti kita harus mencicipi dulu si kopinya, andalan mereka tuh seperti apa gitu. Jangan datang ke kafe tiba-tiba request. Soalnya kan setiap kafe beda-beda andalannya gitu. Ini kan masih ada. Iya benar. Tidak semudah. Bahkan suhu air Kang diperhitungkan, pH airnya aja. Misalnya buat kopi misalnya harusnya pH-nya segini misalnya gitu ya. Oh, berarti tidak boleh terlalu mendidih gitu atau gimana? Tergantung. Jadi tergantung mau pakai metode seperti apa gitu ya. Baru disesuaikan dengan suhu airnya gitu. Bahkan ada Kang bubuk buat menyesuaikan pH air. Jadi kalau misalnya di kafe-kafe tuh suka ada ini apa? Mereka tuh airnya tuh ditambahin bubuk gitu ya. Nah, si bubuk itu tuh supaya pH airnya atau tingkat keasaman. Ya air tuh sifatnya kan asam kan sebenarnya. pH-nya tuh apa ya sebutnya? pH-nya tuh berapa gitu ya. Pokoknya pH airnya tuh berapa. Jadi dipakai oleh jadi pH-nya tuh pas gitu untuk penyajian kopi. Jadi nggak asal sebenarnya air keran dikocorin nggak gitu sebenarnya kalau misalnya buat. Tapi kenapa ya itu kembali lagi kenapa di kafe kadang mahal gitu. Nah, itu lagi gitu. Tapi ada juga misalnya yang murah ya mungkin mereka tidak menyajikan sekompleks itu gitu ya, tapi masih bisa dinikmati selalu gitu. Karena warkop pun sebenarnya tetap bisa dinikmati Kak. Warkop juga tetap bisa dinikmati, nggak kita jangan meremehkan bahwa naon di warkop gitu kan ngopi teh misalnya mentang-mentang si paling kafe misalnya gitu ya. Paling kafe ya benar. Misalnya si paling kafe gitu kan. Naon cenah. Ya baik lagi gitu. Tapi selera ini. Kalau misalnya ada yang lebih suka dengan kopi-kopi di warkop ya silakan gitu. Saya juga kalau misalnya kopi-kopi warung masih minum sih minum gitu. Kopi gini kalau ada minum. Enggak apa ya, enggak kopi kayak gini nggak lepa, kopi itu nggak lepa, enggak ya, selagi ada ya minum gitu, selagi tidak membuat kita sakit. Nah, minum. Ada perlu catatan kan, misalnya saya mah kalau ngopi teh asam lambung gitu. Sebenarnya jangan lupa makan. Jangankan kopi misalnya, makanan yang sehat aja misalnya kayak buah-buahan, misalnya yang masam ya misalnya. Kita makan buah mangga pagi-pagi gitu kan, banyak yang sering bermasalah gitu ya karena belum makan nasi gitu ya, terus ngopi gitu kan. Atau misalnya belum makan nasi tiba-tiba kata si mamah mah biasanya mah sanguheula karek es krim atau sanguheula karek ieu gitu kan. Maka karena kita kan di Indonesia ya khususnya di Sunda mungkin ya, kalau belum makan nasi itu belum makan gitu. Meskipun udah makan bakso 2 piring, 2 mangkok, belum makan. Jadi harus makan nasi. Jadi kalau bisa mah ya minimal ada masuk dulu baru kita ngopi atau sebenarnya seperti itu lebih bagus gitu. Bahkan ada kan malah yang
nggak harus ngopi, minum susu aja. Mm-mm. Minum susu aja bisa sakit perut kan? Karena belum makan. Gitu. Jadi sebenarnya mah nggak 100% salah kopi gitu. Ya mungkin kopi bisa menyebabkan sakit perut ketika minum pagi-pagi gitu ya, karena mungkin tubuh kita belum ready ya pagi-pagi gitu ya. Nah makanya kita misalnya biasanya sarapan nasi sarapan, kalau misalnya biasa gorengan dulu ya gorengan. Gorengan nggak apa-apa gitu. Yang penting keisi dulu lah Isi gitu. dulu gitu. Ya jangan isi batu ya. Oke, berarti kita penyajiannya 2 kali ya. Nah ini 2 kali, menyeduh. jadi setengah dulu baru dulu. kita pulin. Oke. Karena kami tidak pakai susu jadi Nah ini karena nggak pakai timbangan juga, nggak pakai timer, jadi ini namanya HKK ya metodenya, hukum kira-kira. Kira-kira. Nah, gitu. ya, Kalau kemarin ada yang nanya hukum apa, hukum kira-kira, hukum apa itu tentang arti cina. ternyata hukum ya kira-kira aja kira-kira kita aja gitu. Mun di Sunda mah rarasaeun. Sepertinya itu pertanyaan dari saya. Oh dia ngaku. Padahal saya sudah tidak menyebutkan nama. Baik lagi lah gitu, yang pengen bereksperimen, yang pengen aku pengen beda gitu, pengen nyoba hal-hal baru ya silakan kopi seperti itu. Bahkan Vietnam Drip juga sebenarnya menggunakan robusta kan Robusta kopinya. Tapi kita karena adanya arabica ya arabica. Kali lagi selera karena kita sukanya kopi arabica misalnya gitu. Robusta kalau ada hantam juga. Ya pakai robusta misalkan Vietnam Drip. Oke. Arabica oke. Apalagi Mau dicampur arabica sama robusta boleh. Boleh gitu. Mau ada lagi namanya libreca boleh gitu. Macam-macam sebenarnya kan kopi itu banyak, cuman emang yang terkenal 2 itu gitu ya, robusta sama arabica. Mungkin kalau menurut saya kalau bereksperimen seperti itu kita menemukan hal baru gitu. Ya mungkin bisa untuk dijual lagi ya. Bisa untuk dijual lagi. Oh ternyata ada yang minat gitu. Misalnya kita nyoba buka kafe terus buka menu baru gitu. Misalnya udah banyak nih nyoba bikin baru nih. Kan sampai sekarang kopi hitam aja nggak benar-benar kopi hitam kan sekarang. Misalnya dicampur dengan perasan lemon Kang, ada itu. Dicampur dengan perasan lemon, disebutnya tuh Romano apa ya? Kopi lah gitu ya. Disebutnya gitu dengan campuran lemon gitu. Itu karena kita bereksperimen ya. Bereksperimen. Oh, dan ternyata oke kan, ternyata gitu. enak gitu. Biasanya pakai es Kang. Es. Jadi es batu kasih perasan lemon terus banjur kopi gitu. Nah kopinya tuh biasanya dibikin berbusa dulu Kang. Oh, itu bikin berbusanya tuh bisa pakai, kalau punya alat mesin espresso itu ada steamer Kang namanya. Nah dikocok gitu atau dikocok pakai French press bisa. Jadi sampai agak berbusa banjur. Ternyata benar cara-caranya. Prosesnya itu sulit mungkin untuk saya pribadi orang awam gitu. Ini udah jadi Kang? Oh, udah jadi. Oke, kita coba. Tidak terlalu lama kan? Kita coba dulu ya. Gimana rasanya? Dengan hasil roastingan sendiri, dadakan, grinder sendiri, alat sederhana lah. Sederhana lah ini ya. Kita minum dulu. Tidak jauh beda lah dengan ya sedikit lah. Ya inilah dengan alat seadanya ya cukup nikmat untuk nikmat. untuk pribadi gitu, untuk sendiri gitu. Nah kalau misalnya kalian suka bingung nih, ingin ngopi hitam tapi males ininya apa namanya ampasnya gitu ya. Emang kalau khas Indonesia tubruk gitu. Nah kalau misalnya kalian mau coba nih ini alat ini murah banget kalau misalnya kalian beli di online shop lah ya, atau di toko-toko perabot juga kadang ada gitu ya. Ini murah kalau di online shop sekitar 20 sampai 30 ribu lah, yang paling murah gitu ya. Terus pakai mocha pot juga bisa gitu. Pakai mocha pot bisa. Ini mocha pot kayak gini harganya berapa ya? Nggak sampai 100 nih yang segede gini, yang buat 3 gelas kalau nggak salah. Nggak sampai 100. Dan kalian bisa menikmati kopi di rumah. Atau kalian bisa sebenarnya beli termos gini aja. Beli termos, kan termos sekarang tuh ada saringannya kan. Langsung. Ada saringannya, zoom out. Ini ada saringannya, jadi kalian bikin tubruk. Jadi tinggal ciciin, tuangin ke gelas gitu, dan ampasnya nggak akan naik gitu. Termos ini nggak terlalu mahal, jadi bisa kalian sebenarnya males ngopi-ngopi gitu di rumah, alat-alatnya mahal gitu. Sebenarnya banyak yang murah juga kalau kaliannya mau
mau memprosesnya Mau gitu. prosesnya, mau berminat lah. Berminat untuk memprosesnya. Kalau enggak ya udah jangan dipaksakan. Oke guys, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kopi dari mulai ngerosting sampai Ngegiling, minum kan. ngegiling, Ngegiling. langsung pakai Vietnam drip, langsung minum. Minum. Ternyata tidak jauh beda lah. Nah, itulah. Ngopi, ngemil, ngonten. Itu imajinasiku. Subscribe. Iya. Terserah kita ngetan. Yang penting tonton. Tonton. Bye. Baik. Kamera-kamera. Kopi.